Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru hebat semuanya. Alhamdulillah kita bisa sua lagi di Suratinisi Channel. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang revisi kurikulum Merdeka PAUD di tahun 2023. Ini saya tergelitik dengan komen dari teman yang ada di ini sih di apa itu di konten saya tentang P5 ya. Uh, Memang saya sharing tentang kurikulum Merdeka ini kan mulai tahun 2022 ya, ketika saya mulai ditunjuk sebagai narasumber kurikulum, narasumber kurikulum di program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Di situ saya mulai berbagi informasi tentang kurikulum Merdeka. Uh, nah, seiring berjalan waktu, itu kan terjadi perubahan ya, terutama di tahun 2023 itu ada revisi sedikit. Jadi kalau panjenengan bukan subscriber saya yang dari awal, melihatnya postingan saya itu di tahun kemarin, berarti tahun kemarin itu kan masih pakai ini ya, pakai format lama. Beda dengan yang mengikuti saya mulai dari awal, jadi tahu perubahan apa saja yang sudah terjadi. Jadi gitu. Jadi mohon maaf, saya juga nggak bisa delete ya konten saya yang kemarin ya, karena itu bagian dari perjalanan gitu. Jadi di revisi ya saya yang terbarukan seperti ini, tapi yang terdahulu ya tetap ada di situ. Jadi ketika panjenengan melihat postingan saya itu berapa bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu, berarti tahun 2022 belum ada revisi. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya tegaskan lagi, saya menyampaikan tentang revisi yang ada di kurikulum Merdeka PAUD tahun 2023. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa panjenengan semua. Bagaimana Yanda dan Bunda? Sehat selalu kan? Oke, saya senantiasa mendoakan panjenengan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu. Baik, kita bahas tentang apa sih di revisi kurikulum Merdeka 2023 ini. Yana dan Bunda, yang melatar belakangi tentang revisi kurikulum Merdeka itu ada beberapa, yaitu seperti yang disebutkan di sini, yaitu di lembar koreksi ini itu merupakan penyesuaian terhadap regulasi dan panduan yang terbaru, yaitu regulasi standar nasional pendidikan yang mencakup Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang standar kompetensi lulusan pada anak usia dini, jenjang Dikdas, jenjang pendidikan menengah, Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, terus pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia Nomor 16 Tahun 22 tentang standar proses pada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan Peraturan Menteri Kemendikbudristek Nomor 21 Tahun 2002 tentang standar penilaian pada pendidikan anak usia dini, Dikdas, dan menengah. Selain itu juga mengacu kepada keputusan Mendikbudristek nomor 56/M tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dan keputusan Kepala BSKAP. Jadi ini yang mendasari adanya revisi di kurikulum tahun 2023. Kemudian apa sih yang terjadi atau apa yang direvisi? Nanti ini akan kalau saya jelaskan secara detail itu kan butuh waktu panjang ya. Jadi ini nanti hanya sekilas-sekilas. Next time saya akan fokus ke P5-nya ya. Kalau di yang lain-lainnya itu hanya sekedar revisi sedikit-sedikit sih Bunda. Tapi nanti di P5-nya akan saya kupas tentang revisi di kurikulum 2023. Jadi suplemen lembar revisi PAUD itu terutama di sini Bunda, di capaian pembelajaran itu ada beberapa redaksi yang dirubah. Jadi kalau dulu itu kan
nilai agama dan akhlak ya, diganti nilai agama dan budi pekerti. Berjati diri tetap, kalau dulu itu dasar literasi dan STEM diganti dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Ini untuk struktur kurikulum PAUD loh ya. Kemudian kalau dulu tahun 2022 itu alokasi waktu pembelajaran itu 1050 menit. Tetapi direvisi di 2023 alokasi waktu pembelajaran anak usia 4-6 tahun itu paling sedikit 900 menit. Dan untuk anak usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. Jadi kan kurikulum Merdeka ini sudah dimulai tahun 2021 ya. Saat itu memang disampaikan 1050, tapi kemudian ada revisi ya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian di P5 itu menjadi terpisah dari intrakurikuler. Kalau dulu jadi satu Bunda, dan Yanda, tapi revisinya itu akhirnya terpisah dari intrakurikuler. Bagaimana penjelasannya nanti akan saya bahas di berikutnya, oke? Yanda dan Bunda, revisi itu kan semua ya, buku yang dikeluarkan di tahun 2021 itu loh ya, mulai buku panduan pengembangan pembelajaran, buku panduan CP3 tadi, terus P5, terus berbasis buku bacaan, itu semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2021 itu ada perubahan sedikit gitu loh, ada revisi sedikit. Nah, buku terbarunya di mana Bunda? Untuk saat ini masih belum ada, jadi masih diterbitkannya suplemen revisi, tapi untuk buku panduannya mungkin dalam masa cetak ya, jadi belum ada. Nanti insya Allah kalau sudah itu kan biasanya itu sasaran pertama itu kan teman-teman fasilitator ya, yang mendampingi sekolah-sekolah penggerak gitu nanti, dan juga akan disaringkan sama Kemendikbudristek secara umum ya, semua harus paham, semua harus tahu. Jadi selain untuk disaringkan di fasilitator, itu juga disaringkan secara umum, terutama mungkin di CIB ya, karena saya juga aktif di CIB. Jadi seperti itu. Di STPPA dan standar isi menjadi acuan dalam pengembangan capaian pembelajaran di fase fondasi. Capaian pembelajaran tersebut kemudian diterjemahkan oleh satuan menjadi tujuan pembelajaran dalam dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan masing-masing. Dengan demikian, jika satuan PAUD mengembangkan dan mencapai tujuan pembelajaran dan kurikulum operasional, capaian pembelajaran sudah terdukung. Jadi nanti apabila panjenengan menyusun modul ajar atau RPP yang dituangkan ditulis di situ itu bukan lagi TK, tetapi tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, apakah harus tujuan pembelajaran Bunda? Kalau tujuan pembelajaran itu terlalu luas, guru yang baru belajar itu belum paham, akhirnya untuk menerjemahkannya bagaimana? Pakailah TK. Nah, jadi tujuan pembelajaran tetap ditulis lalu ada TK-nya. Tapi kalau dulu saya bilang dulu ya, sebelum ada revisi, itu kita sudah menulisnya ke TK. Ya, jadi di modul itu sudah TK, bukan lagi TP yang ditulis. Tetapi yang di versi revisi ini yang ditulis TP. Tetapi apabila kurang terperinci, guru itu masih kurang bisa menerjemahkan karena terlalu luas, itu bisa kemudian dituliskan TK. Jadi ada TP, ada TK. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, di tahun 2021 yang begitu terbit itu disebutkan jam belajar minimal 1050 menit per minggu. Tetapi kemudian disesuaikan dengan Kemendikbudristek nomor 56/M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4-6 tahun, berarti ini PAUD formal ya, itu sedikitnya 900 menit per minggu, sedangkan di PAUD usia 3-4 tahun 360 menit per minggu. Nah, apakah boleh 1050? Boleh, ini kan pedoman minimal. Nah, berarti kita bisa pakai 900 menit atau 1050 menit. Kalau dulu itu sudah dipukul rata semua 1050 gitu loh. Tapi terus kemudian ada revisi minimal 900 menit, maksimal 1050. Kalau kita bisa mencermati ya di sini,
alokasi waktu di PAUD usia 3-4 tahun. 3-4 tahun itu kan pendidikan non formal ya, berarti kelompok bermain. Jadi kalau ada pertanyaan ya, Bu, apakah kurikulum Merdeka itu hanya untuk TK? Tidak, di sini sudah menjawab ya. Berarti untuk kelompok bermain pun boleh, gitu kan? Boleh, maksudnya seperti itu. Oke, di sini capaian pembelajaran menggambarkan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak pada akhir layanan PAUD. Kalau yang dulu itu CP menggambarkan kemampuan yang diharapkan dicapai oleh anak akhir periode. Nah, di sini revisinya akhir layanan PAUD. Jadi setelah selesai fase fondasi, anak-anak masuk ke SD, itu diharapkan 3CP ini dapat terpenuhi gitu loh. Nah, ketiga elemen CP pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum Merdeka dapat dicapai oleh peserta didik pada akhir periode PAUD sebelum mereka memasuki SD. Dengan demikian, satuan pendidikan dan guru memiliki keleluasaan dalam mengembangkan pembelajaran, mulai dari anak pertama kali masuk hingga sampai akhir layanan PAUD. Saya ingin ngobrol sharing banyak tentang teman-teman ketika membuat peta konsep itu sih. Ketika saya melihat-lihat, saya searching-searching, terus saya ada beberapa teman sih yang ngirim saya itu, kenapa teman-teman ketika membuat peta konsep itu tidak berbasis buku bacaan atau video atau gambar ya, tapi lebih kepada kepemikiran sendiri seperti waktu kurtilas seperti itu. Jadi seperti membuat jaring laba-laba itu, spider web itu, waktu RPPM di kurtilas itu loh. Harusnya kan ketika kita mau membuat modul itu peta konsep yang kita buat itu kan dari buku bacaan yang kita bacakan ke anak. Nah, dalam buku itu konsep-konsep apa yang bisa kita temukan, yang bisa kita explore untuk akhirnya kita rancang menjadi suatu kegiatan main dan belajar anak. Kan seperti itu. Jadi bukan seperti kurtilas spider web itu ya Bun ya. Misalnya aku dan tuh buku terus kira-kira yang kena dengan aku dan tuh buku apa ya kegiatannya seret. Ini gimana ya saya menyikapinya dan saya menilainya itu gimana ya. Saya ingin gitu loh meluruskan, tapi next time deh. Oke, sekarang lanjut ya. KOSP, jadi buku itu kan tadi saya sebutkan ya, ada pengembangan pembelajaran, ada berbasis buku bacaan 3CP, terus bagaimana panduan KOSP, terus P5. Nah, sekarang saya akan sedikit tentang KOSP ya. Nah, komponen minimal yang perlu termuat dalam dokumen kurikulum operasional, ini yang sudah revisi ya, 3 itu aja sudah terpenuhi Bunda. Bila di KOSP-nya dengan itu sudah ada analisis karakteristik, sudah ada rumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, kemudian pengorganisasian, ini dianggap panjenengan sudah memenuhi komponen menulis KOSP. Tapi kadang-kadang di sini ini banyak teman-teman tuh yang curhat bentrok dengan pengawas, dengan penilik dan sebagainya. Nah, ini ya, saya sendiri kan itu wilayah masing-masing ya, saya nggak bisa terlalu masuk gitu. Kemudian dalam dokumen KOSP di bagian komponen rencana pembelajaran dapat menetapkan tujuan pembelajaran untuk memperkuat panduan implementasi pembelajaran. Jadi panjenengan juga membuat TP. Panjenengan bisa menaruh itu di komponen rencana pembelajaran, bisa juga ditaruh di lampiran. Ini sifatnya fleksibel Bunda. Jadi tidak harus ditaruh di situ. Kalau panjenengan ingin runtut gitu ya, penjelasannya supaya enak, itu jangan bahas per komponen boleh, kemudian lainnya itu taruh di lampiran gitu loh. Itu juga silahkan ya, ada yang prota dimasukkan ke dalam kalender pendidikan dan prota dimasukkan ke dalam, tapi ada juga yang di lampiran karena biar indah Bunda. Jadi yang terpenting dari semuanya itu komponennya terpenuhi, itu aja Bunda ya. Jangan-jangan ini di kurikulum Merdeka itu tidak memberatkan panjenengan untuk administrasi kok ya. Tapi yang terpenting itu tolong komponen-komponennya terpenuhi, jadi seperti itu. Kemudian dalam dokumen kurikulum atau KOSP, Satuan PAUD dapat menetapkan tujuan pembelajaran untuk memperkuat panduan implementasi nanti. Ya itu sudah saya bahas tadi ya, ini sudah jadi ada 2. Oke.
Terima kasih. Saya lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, ini CP-nya, nilai agama dan budi pekerti redaksinya seperti ini ya. Jangan bandingkan dengan yang tahun 2021 itu ada beberapa revisi sih di sini ya. Nggak usah saya bacakan, jenengan sudah hafal ini ya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi ya. CP tidak secara langsung diturunkan ke dalam kegiatan pembelajaran, jadi tidak langsung ke TK ya, tetapi perlu diturunkan menjadi TP. Kalau memang masih terlalu luas, barulah diturunkan ke TK. Sedangkan tujuan pembelajaran dapat langsung diturunkan di dalam RPP. Jadi TP itu langsung ditulis di RPP. Jika memerlukan tujuan yang lebih terinci, baru guru membuat TK. Tadi sudah saya sebutkan ya. Tahun 2021, begitu kurikulum Merdeka itu keluar ya, pada angkatan PSP tahun 2021 itu dari CP, TP, terus TK. Tapi kemudian revisi berikutnya ya tahun 2023 itu dari CP, TP ke ATP. Nah, ATP itu apa Bunda? Kan seperti itu panjenengannya. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Jadi panjenengan ketika menerjemahkan sub-elemen dari elemen CP, nilai agama dan budi pekerti, contohnya ya tadi ya, itu jenengan kan untuk mencapai sub-elemen yang pertama ya tentang rasa syukur kepada Tuhan itu kan ada apa itu TP-nya itu ada beberapa poin ya. Ya, alurnya, namanya alurnya. Itu dimulai dulu ketika jenengan mengajarkan rasa bersyukur itu kan dari yang paling mudah ke paling sulit. Nah, TP-TP yang 1, 2, 3 dari sub-elemen itu dinamakan ATP. Jadi seperti itu ya. Nah, ketika panjenengan mau menaruh di RPP, jenengan lihat kompetensi yang ingin digali itu apa. Kalau rasa syukur, berarti jenengan mengambil di ATP. TP-TP yang jenengan buat tadi yang misalnya ada 3, cari dulu yang paling mudah, TP1 misalnya jenengan tulis di situ. Kemudian kalau ada lagi rasa syukur lagi, kemarin sudah anak-anak sudah bisa paham ini yang TP1, anak-anak sudah bisa simbol-simbol itu sudah jenengan ambil di TP-nya yang 2. Jadi seperti itu, ATP itu alurnya itu loh. Alurnya ketika jenengan membuat TP-TP itu kan dimulai dari yang paling sederhana ke yang sulit, yang konkret, ke abstrak dan seterusnya kan seperti itu. Itu yang dinamakan ATP. Jadi seperti itu. Kiat menyusun RPP nilai agama dan budi pekerti, pertama jenengan harus identifikasi kemampuan dan kebutuhan anak. Jadi jenengan ingin menggali kompetensi apa gitu maksudnya. Kemudian tentukan TP-nya berdasarkan esensi CP atau elemen CP. Jika diperlukan, guru dapat menurunkan TP ke dalam tujuan kegiatan kalau terlalu luas. Tadi sudah saya bahas ya. Jika diperlukan, guru dapat mengulang tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan pada hari berikutnya. Nah, ini sama dengan pengayaan remedial ya. Kalau panjenengan saat itu mengenalkan anak-anak rasa syukur kepada Tuhan ya, saya masih ke sub-elemen ke-1 ya. Itu belum puas bu gurunya, anak-anak belum terpenuhi standar kompetensi yang ingin digali guru, itu boleh mengulang di hari berikutnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian merancang kegiatan dengan berbagai variasi penggunaan metode dan media agar anak selalu menemukan kesenangan dalam bermain dan belajar. Jadi untuk metode pembelajaran itu tidak usah khawatir Bunda, semua metode pembelajaran atau model pembelajaran apapun yang panjenengan gunakan di kurikulum Merdeka itu silakan bisa diimplementasikan. Mau pakai kelompok, mau pakai sentra, area, mau pakai PBL, inquiry, discovery, semua bisa ya. Kemudian merancang kegiatan dengan berbagai variasi sudah melakukan asesmen sesuai kebutuhan. Jadi jenengan ketika melakukan asesmen itu jenengan persani TP-nya, kompetensi apa yang ingin digali. Nah, ini yang akan menentukan asesmen apa yang akan jenengan pakai. Kan ada 4 itu, jadi disesuaikan. Kalau memang panjenengan menginginkan anak itu menghasilkan suatu karya seni, berarti asesmen yang dipakai kan hasil karya. Jadi seperti itu ya. Kemudian melakukan refleksi dengan bermacam cara. Boleh dengan tanya jawab, diskusi, terus mungkin game-game atau
kan ingin melihat sejauh mana anak-anak itu bisa menerima kegiatan main yang sudah kita berikan, kan seperti itu ya tujuan refleksi. Jadi seperti itu. Oke, ini redaksi dari CP Jati Diri ya. Ini juga ada beberapa revisi. Tidak ada keterangan apa-apa di ini, sama ya, sudah saya terangkan. Jadi keterangan saya ini juga berlaku di Jati Diri yang saya terangkan di nilai agama budi pekerti tadi ya. Di sini dasar literasi dan STEM sudah diganti ya, CP-nya namanya dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Jangan dibolak-balik. Jadi STEM, S, sains, T, teknologi, terus A, STEM ya, E, engineering, A, art, M, matematika, misalnya seperti itu. Jangan dibolak-balik ya, nggak diterjemahkan per STEM itu dari STEAM, enggak. Jadi dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni, oke? Nah, ini redaksinya juga panjenengan persani ya, jenengan bandingkan dengan yang terdahulu, ada beberapa revisi juga. Oke, pada saat merancang kegiatan, guru dapat mengintegrasikan beberapa konsep pengetahuan dan memperkirakan konsep-konsep yang dapat dimunculkan. Konsep-konsep terkait literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni dapat dituliskan pada rencana kegiatan untuk memudahkan guru dalam mengenalinya. Namun hal tersebut bersikap tidak wajib. Jadi panjenengan ketika menerapkan konsep-konsep itu, boleh panjenengan itu konsepnya dari dasar literasi itu jenengan per poin ya. Misalnya literasi itu ini, terus matematika kegiatannya ini, sains, tapi itu tidak wajib ya. Bisa merupakan satu kesatuan, boleh jenengan ini tuliskan rencananya itu secara tersendiri-sendiri, bisa juga secara, kan tidak semua satu kegiatan yang kita rancang itu mencakup ini semua ya, mungkin yang kita munculkan hanya dasar literasi, kan seperti itu ya. Jadi saya sampaikan di sini bersifat tidak wajib gitu. Oke, lanjut. Kemampuan anak membaca sebaiknya tidak hanya dianggap sebagai pengenalan huruf atau pengenalan unsur linguistik bahasa semata. Nah, ini yang disampaikan di transisi PAUD dan SD itu ya, kita nggak boleh bersikap drilling ya. Anak harus hafal A sampai Z gitu, enggak ya. Jadi di sini yang lebih penting adalah kemampuan anak dalam memahami yang didapat dari menginterpretasikan dan mengintegrasikan bacaan untuk menghasilkan pengertian dan buah pikiran baru yang bermakna. Jadi di situ buku adalah pemantik yang dapat menumbuhkan minat anak terhadap hal tertentu serta menumbuhkan ide, imajinasi, nalar, kreativitas dan lain sebagainya. Makanya ketika kita menyusun kegiatan pembelajaran harus berbasis buku bacaan. Kalau memang kita nggak ada buku bacaan, kita pakai video. Nah, nanti anak menginterpretasikan dari percakapan, dari dia melihat video dan sebagainya. Kalau tidak ada ya gambarlah. Jadi jangan mengarang bebas, membuat spider web yang menurutku yang hubungannya dengan ini seperti Kurtilas kemarin, tidak ya. Jadi biar anak-anak itu ada kaitan. Saya ingin ini. Saya sudah membuat materi sih, tinggal ngepost aja ya. Saya kemarin itu nemu bukunya Bu Arumi Baksin ya, tentang anak sehat dan kuat ya. Itu saya explore dari buku yang hanya berapa lembar itu, bisa saya jadikan kegiatan main dan belajar itu 3 minggu. Habis ini 2 hari lagi deh, biar nggak tumpuk-tumpuk gitu, akan saya post ya, akan saya post. Jadi saya ingin memahamkan teman-teman ketika membuat peta konsep itu, yang dimaksud peta konsep itu ini loh. Jadi konsep-konsep yang jenengan temu itu ini. Nah, di kurikulum Merdeka itu kan kita lebih mematangkan konten, materi. Jadi jangan mengenalkan anak secara sepintas-pintas. Itu namanya Kurtilas, kita belum move on. Tapi dari konsep buku itu tersebut, anak mendapatkan konsep yang utuh secara keseluruhan. Maksudnya seperti itu. Baik, sekarang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang kemarin saya dikomentari. Bunda, saya kok bingung ya lihat YouTube-nya Bunda. Kok masih terintegrasi dengan CP dengan intrakurikuler ya. Padahal setahu saya juga bingung, panjenengan lihatnya tahun berapa itu.
Nah, di tahun itu memang P5 kita masih terintegrasi dengan intrakurikuler, tetapi kemudian ada revisi. Kalau panjenengan ingin tahu yang terbaru, cari scroll ke atas. Contoh saya yang terbaru di situ sudah pisah dengan intrakurikuler, tapi sudah mulai fokus ke dimensi. Makanya ini yang mendidik saya untuk sharing tentang revisi ini tuh ya itu tadi komentar dari beberapa teman. Oke, nggak apa-apa. Orang tanpa kritikan tidak bisa maju, benar kan? Nah ini Yanda dan Bunda, revisinya sebelum revisi itu di panduan yang sudah keluar tentang uh, P, proyek penguatan itu yang P5 itu tertulisnya kaitan proyek profil pelajar Pancasila dengan CP. Ya, dengan CP. Berarti kalau CP kita bicara CP itu intrakurikuler. Nah, bagian ini kemudian dihapus karena tidak sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Kemendikbudristek ya nomor 56 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang sesudah direvisi dirubah menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena apa? Karena mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, bukan lagi mengacu pada CP. Yang kedua, P5 menekankan perancangan kegiatan proyek yang bisa menguatkan terbangunnya karakter dan kompetensi yang diperoleh dari dimensi elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, P5, kegiatan yang terpisah dari intrakurikuler dengan tujuan untuk memastikan bahwa P5 sudah dilaksanakan di jenjang PAUD. Jadi ini ya, saya tunjukkan revisinya. Kemudian perubahan yang berikutnya yaitu revisi tema. Sebelum direvisi, Kemendikbudristek itu menetapkan tema-tema 4-nya, cuma redaksinya ya. Temanya yaitu Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, serta Imajinasiku. Nah, di sini dirubah. Ada revisi, tetap 4, tapi Aku Sayang Bumi tetap ya, Aku Cinta Indonesia tetap. Nah, di sini Bermain dan Bekerja Sama menjadi Kita Semua Bersaudara. Yang Imajinasiku menjadi Imajinasi dan Kreativitasku. Jadi seperti itu ya. Revisinya ya, jadi nanti panjenengan pakai yang revisi saja ya. Nah, contoh-contohnya bagaimana Bunda? Ada beberapa yang sudah saya post. Saya lupa sih saya post di TikTok apa saya post di website saya ya. Monggo jangan meluncur ke sana. Ini sama dengan yang saya terangkan di atas tadi yang tadi. Oke, saya lewati aja. Baik, lanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan terpisah dari intrakurikuler, tadi sudah saya sebutkan ya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah dilaksanakan dari jenjang PAUD loh. Dengan demikian, tujuan kegiatan ini mengacu pada elemen dan subelemen dari dimensi, karena sudah terlepas dari intrakurikuler. Jadi kita fokusnya ke dimensi, bukan lagi ke CP. Yang tentunya disesuaikan dengan konteks lokal dan hari perayaan. Jadi nggak bisa setiap minggu kita buat ya. Kita lihat hari perayaan misalnya Aku Sayang Bumi. Kita bisa tuh ngambil di hari bumi atau hari lingkungan hidup. Ya itu disesuaikan dengan hari-hari perayaan seperti itu. Atau mungkin ada yang kalau di tempat saya itu Bunda, di desa-desa itu ada bersih desa. Itu kan juga tentang lingkungan ya, jadi bisa dihubungkan seperti itulah. Jadi ada konteksnya hari perayaan atau hari besar lokal. Oke Anda dan Bunda, alokasi waktu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD ditentukan oleh satuan itu sendiri ya. Nggak bisa ditentukan oleh di luar satuannya. Jadi satuan itu mau pakai dia penguatannya itu 5 hari, 7 hari, 8 hari, atau bahkan mungkin 4 hari, itu disesuaikan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Karena yang tahu satuan pendidikan ya. Nah, dalam 1 tahun itu dapat menerapkan proyek sebanyak 1-2 proyek dengan tema yang berbeda. Jadi kalau misalnya
di tahun 2023-2024 ini panjenengan di semester 1 memakai Aku Cinta Indonesia karena berbarengan dengan HUT RI, itu event yang besar mau jenengan pakai. Di semester 2 nanti seandainya satuan pendidikan panjenengan mau melakukan proyek lagi, jangan pakai satuan Aku Cinta Indonesia ya, pakai yang 3 yang belum terpakai itu, Aku Sayang Bumi atau Kita Semua Bersaudara atau Imajinasi dan Kreativitasku, monggo silakan, karena Aku Cinta Indonesia sudah dipakai di semester 1, jadi seperti itu. Begitu pula sebaliknya ya, monggo untuk pemilihan tema diserahkan ke satuan, tapi tolong disesuaikan dengan hari perayaan, boleh lokal, boleh nasional, boleh internasional. Oke ya dan Bunda. Baik ya dan Bunda, itu tadi revisi sedikit yang sudah saya sharingkan ke panjenengan. Nanti per poinnya kalau panjenengan menghindaki biar lebih paham lagi Bunda, tolong per item. Jadi kalau membahas P5 ya revisi di P5 itu apa, tapi selesaikan dengan tuntas. Kalau tentang assessment itu juga apa, tolong diselesaikan dengan tuntas. Kalau tentang pembelajaran itu apa gitu. Oke ya, jadi saya akan lihat nanti request panjenengan yang ada di kolom komentar ataupun yang ngirim di email atau Japri akan saya lihat ya. Oh iya, saya tadi belum bahas assessment. Assessment juga ada revisi loh ya dan Bunda ya. Kalau kemarin itu kita hanya pakai teknik penilaian 4, sumatif itu termasuk hanya sebagai laporan saja. Di revisi terbaru itu assessment sumatif itu adalah kegiatan kita memberikan assessment per periode. Jadi setiap akhir topik, jadi seperti itu ya. Oke ya dan Bunda, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya tidak bosan loh mengingatkan, kalau memang bermanfaat tolong dibagi, sharing, di-share ya ini saya supaya semua jadi tahu. Oke? Akhir kata, salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.